Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada kesempatan malam hari ini, saatnya kita teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam hari ini. Kita angkat pujian pertama kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Bila pada kesempatan malam hari ini kami masih boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami menyerahkan untuk ibadah ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau pimpin kami jam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita bermazmur, kita angkat satu pujian kembali, yaitu Indah Rencana-Mu Tuhan. Walau
Mazmur. Kita dari Mazmur pasalnya yang 89, ayatnya yang 31 sampai 40. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membacakan ayat yang genap, dan untuk ayatnya yang ke-40 kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang pertama. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadaku, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi emas kepada yang kau urapi. Bersama-sama Membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya, laksana debu. Berbahagialah orang yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukannya hari lepas hari. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita angkat satu pujian kembali, Jiwaku Terbuka. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah yang menyaksikan acara ibadah persekutuan keluarga pada hari ini, mari kita bersama-sama kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Jikalau pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesibukan kami boleh Tuhan Yesus duduk diam di hadapan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan rumah tangga pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini untuk membawa kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, bawa kami dalam pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami beroleh kehidupan dalam anugerah Tuhan untuk melakukannya, dan kami didapati hidup dari firman-Mu
sehingga kami ditemukan menjadi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Urapi dan berkati kami demi kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita hadapi pada hari-hari ini, terkadang membuat kita merasa putus asa, merasa membuat kita tidak berdaya dengan keadaan-keadaan yang hari ini menimpa kita. Kita berkata dalam hati bahwa aku sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Aku sudah beribadah kepada Tuhan. Aku sudah mengorbankan yang terbaik, persembahan yang terbaik, dan melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiranku, dengan segala apa yang kumiliki telah kupersembahkan kepada Tuhan. Tapi kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang kuharapkan. Ketika aku berdoa kepada Tuhan, ketika aku memohon kepada Tuhan, justru yang kuhadapi hari-hari ini malah petaka. Justru yang kuhadapi hari-hari ini berbagai persoalan dan pergumulan yang tidak pernah selesai-selesai. Sepertinya tidak ada jalan keluar ketika aku menyelesaikannya. Ketika aku melihatnya, tidak ada satu titik temu, pencerahan dan apapun itu namanya yang membuat aku berhati lega. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menghadapi dan mengalami pergumulan-pergumulan yang demikian. Kita mulai mengeluh, untuk apa aku beribadah kalau ternyata ketika aku beribadah tidak ada sesuatu yang aku temui. Untuk apa aku capek-capek dan berjerih lelah dengan badanku sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya yang aku terima adalah sesuatu tidak ada perubahan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak kita mulai putus asa dengan kita, banyak yang di PHK-kan, pemutusan hubungan kerja. Banyak kita yang dengan ide-ide kreatif kita lakukan pun juga tidak membuat atau mendongkrak ekonomi kita untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang keluh kesah kita. Apakah benar bahwa Tuhan itu tidak berlaku adil kepada orang-orang yang dikasihinya? Apakah tidak ada pertimbangan ketika kita telah melakukan hal yang baik, telah melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan? Apakah tidak ada pertimbangan menjadi suatu kebenaran yang dilihat oleh Tuhan sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita hari-hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam keluh kesah Habakuk. Dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita membuka dalam Alkitab kita masing-masing di rumah kita pada hari ini dalam Habakuk. Dalam perjanjian lama ayatnya yang pertama, Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian, kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak ada kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan, kekerasan, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat teks firman Tuhan ini, mungkin kita berkata, benar apa yang dikatakan Habakuk. Hari-hari ini aku tidak melihat yang namanya keadilan. Hari-hari ini aku tidak melihat yang namanya kebenaran.
Justru di depan mataku aku melihat sesuatu kejahatan, bahkan menjadi suatu kebimbangan bagiku. Apakah mereka yang melakukan kejahatan dan juga meninggalkan Tuhan dan tidak mau beribadah kepada Tuhan, dan aku melihat mereka gemuk-gemuk dan terpelihara baik, dan mereka mujur, dan kemudian kita berkata, alangkah baiknya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini dalam teks ayat yang ketiga. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Bapak Ibu dalam teks lain, Bapak Ibu dalam Mazmur Asaf pernah berkata, ketika aku memandang mereka nyaris aku tergelincir dan jatuh. Karena mereka gemuk-gemuk, mereka terpelihara baik fisiknya. Secara mata memandang, mereka aman-aman saja. Tidak ada kekeluhan, tidak ada kesakitan. Dan mungkin mereka berkata mereka adalah orang yang paling mujur dengan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah benar demikian? Apakah tidak ada lagi yang namanya keadilan? Apakah tidak ada lagi yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah? Apakah keadilan sudah menjadi pudar di tengah-tengah degradasi moral, etika, dan hal lain sebagainya yang semakin surut, yang membuat orang-orang melakukan hal yang di mata Tuhan menyakitkan hati Tuhan, sehingga mereka berkata, Tuhan tidak melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, keadilan muncul terbalik. Nah Bapak Ibu cukup menarik tema pada hari ini yang kita renungkan. Apakah benar keadilan muncul terbalik? Apakah benar di dunia tidak ada lagi keadilan karena kita selalu menuntut kepada Allah, Tuhan berikan aku keadilan, di mana keadilan-Mu? Apakah selama di dunia ini aku tidak bisa menikmati yang namanya keadilan-Mu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang akhirnya menjadi pesimis. Ada banyak orang akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi mentah dan tawar hati. Mari kita melihat dalam curahan hati Habakuk atau ratapan hati Habakuk kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Habakuk. Ada 3 bagian yang kita akan renungkan pada hari ini. Apa sih rencana Tuhan atas hidup kita hari ini? Kalau hari ini kita ada, hari ini kita menderita, hari ini kita sakit, hari ini kita mengalami pergumulan-pergumulan dan masalah, apa sih yang Tuhan mau terhadap hidup kita? Ada 3 bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Hal yang pertama yang Tuhan rencanakan atas hidup kita di ayatnya yang ke-5 dan sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan bahwa dalam satu perikop ini Tuhan mau bahwa Tuhan sedang melakukan bagi yang mendewakan kekuatannya. Tuhan yang melakukannya bagi yang mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka melihat membaca di ayat yang ke-5. Bagian kayak kita lihat ayat yang ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ketika kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, hati kita merasa sukacita dan menjadi kuat. Karena apa? Karena ternyata Bapak Ibu, Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah terdiam. Allah sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah difikirkan oleh banyak orang dan yang tidak pernah hadir di zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membuka satu media video media sosial, ada satu hamba Tuhan yang berkata demikian, bahwa di tahun ini hampir nyaris 1 tahun kita mengalami yang namanya pandemik COVID-19, yang wabahnya bukan hanya 1, 2, 3 negara, tapi bahkan seluruh dunia mengalaminya. Dan dia katakan bahwa ini adalah
sesuatu hal yang luar biasa melampaui perang dunia pertama dan kedua. Kalau perang dunia pertama dan kedua dampaknya hanya beberapa bagian yang ikut dalam peperangan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam wabah yang terjadi COVID-19 ini, seluruh dunia ikut menanggungnya. Terlepas Bapak Ibu dari yang namanya spekulasi lah, terlepas dari apa yang namanya yang dibuat manusia dan hal lain sebagainya, dia berkata bahwa semuanya ini pasti seizin Tuhan. Kalau bukan seizin Tuhan, maka tidak akan terjadi demikian. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi umatnya, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi orang yang tidak percaya, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, konteksnya di sini adalah Tuhan sedang melakukan sesuatu kepada mereka yang mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu, mari kita belajar dengan keadaan hari-hari ini. Mungkin hari ini kita mengeluh, kita tidak dapat pemasukan. Kita hari ini mungkin mengeluh, ekonominya lagi sulit, kita tidak tahu mau belanja apa dan bagaimana karena uang tidak ada. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat dari sisi yang lain, di mana Allah sedang melakukan sesuatu untuk menghancurkan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk di mana kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pekerjaan kita, bukan mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan mengandalkan kolega-kolega kita atau orang-orang yang kita kenal, atau tidak mengandalkan manusia, mengandalkan kebendaan, aku ada tabungan, aku ada deposito, aku ada segala hal. Hari-hari ini Tuhan sedang bertindak bagi orang-orang yang mendewakan kekuatannya. Perhatikan Bapak Ibu teks firman Tuhan dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang 11. Tuhan sedang melakukan sesuatu kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Saya bacakan ayat 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Orang-orang yang mendewakan kekuatannya hari ini, mereka akan bingung. Orang yang mendewakan kemampuan, hikmatnya, dan segala apa yang dia miliki, hari-hari ini orang menjadi takut, hari-hari ini orang menjadi bimbang apa yang harus dia lakukan. Tetapi, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka membaca firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kepada orang yang bertekun beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata percaya ini adalah berhubungan dengan totalitas kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya lanjutkan kepada hamba Tuhan yang menceritakan tentang hari-hari ini, apa yang harus kita hadapi. Hamba Tuhan yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya berkata bahwa apa sih yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kita lakukan? Hari-hari ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah Tuhan mau supaya kita diistirahatkan. Kalau di satu jalan tol Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sangat panjang, baik itu di daerah Jawa maupun Sumatera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada yang namanya rest area. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dilarang untuk mobil itu berhenti di tengah jalan kalau dalam keadaan ngantuk atau capek, kecuali dalam keadaan darurat, pecah ban dan hal lain sebagainya yang berhubungan dengan mobil yang mekanisnya.
Tetapi kalau dalam hubungan capek, mau pengen istirahat dan buang air kecil dan hal lain sebagainya, maka ada satu tempat yang namanya rest area. Jadi di rest area itulah kita dapat istirahat dan memulihkan kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengaminkan bahwa hari-hari ini kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk kembali kepada yang namanya rest area, di mana Tuhan mau mengistirahatkan kita. Bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau rest area berarti Pak makan dan minum ya. Tidak. Ini bukan berhubungan dengan makan minum. Jadi berhubungan dengan apa? Berhubungannya adalah di mana kita kembali kepada keintiman bersama dengan Tuhan. Rest area yang dimaksud adalah di mana kita kembali kepada doa-doa kita. Rest area adalah berbicara tentang di mana kita diingatkan Tuhan untuk kembali masuk dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, menggumuli sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan dengan banyak waktu kita gunakan. Bapak Ibu, ada berbagai dorongan baik dari pemerintah, baik dari instansi-instansi terkait Bapak Ibu yang berhubungan dengan lockdown kan itu. Di mana banyak mereka berkata bahwa di tengah-tengah pandemi ini orang dibawa untuk masuk ke dalam rumah. Ketika dimasuk ke dalam rumah, maka harus didorong untuk bisa berkreativitas. Berkreatif dengan melakukan sesuatu. Nah, hari-hari ini ada muncul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tren di mana ada orang bisa menanam bunga, kemudian tren di mana orang buat masakan-masakan yang kreatif, tren di mana orang bisa membuat pakaian, baju-baju dan kemudian bisa dipasarkan secara online dan hal lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menuntut kita di tengah-tengah di mana kita dibawa Tuhan untuk ke rest area untuk lebih kreatif. Kreatif artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan, kembalilah kepada sebuah hubungan dengan memegang teguh Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu, iman timbul tidak dari mana-mana, tapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, Tuhan bawa kita untuk masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Kita dibawa oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita dibawa oleh Tuhan untuk bagaimana kita mencintai Alkitab. Sudahkah hari-hari ini kita melakukannya? Ataukah justru kita menggerutu? Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan sekeliling kita menyalahkan sanak famili, kita menyalahkan saudara-saudara, bahkan kita menyalahkan anggota keluarga dan diri kita sendiri dan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah apa? Kembali kepada firman. Kuatkan imanmu dengan membaca Alkitab. Kuatkan imanmu dengan persekutuan dengan firman Tuhan. Kuatkan imanmu dalam persekutuan dengan doa-doamu di rumah masing-masing. Tuhan katakan, ayo dong kreatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo yang menyaksikan acara ini di kiri kanannya, katakan kamu harus kreatif. Karena hari-hari ini yang Tuhan tuntut bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk masuk dalam rest area. Dan kita sungguh-sungguh dibawa untuk bisa membangun iman kita dengan membaca firman Tuhan. Kalau dulu ketika kita dalam kesibukan kita masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sulit untuk membaca firman Tuhan dengan alasan berkata, aduh gak ada waktu kayaknya Pak, aduh kayaknya aku terlalu sibuk. Mungkin hari inilah waktunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai membaca firman Tuhan. Mungkin inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh bersekutu dengan doa, dengan nyanyian pujian di hadapan Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembalilah dan belajar kepada firman Tuhan. Inilah waktunya, maka Tuhan akan menerbitkan hidup kita seperti rembang tengah hari yang bersinar, yang mengangkat kita dan meninggikan kita. Dia yang merendahkan kita, tetapi juga Dia yang meninggikan kita. Hal yang kedua, Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini Bapak Ibu dijelaskan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu, saya ambil di ayat yang kelima. Orang sombong dan khianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini adalah berbicara tentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang membusungkan dadanya, orang-orang Bapak Ibu yang berlagak, sehingga Bapak Ibu Tuhan berperkara dengan orang-orang yang demikian. Tetapi kepada orang yang benar, maka Tuhan katakan bahwa orang itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman bukan hanya sekedar sebagai bentuk tindakan percayanya hanya untuk menantikan berkat-berkat Tuhan. Iman juga bukan untuk menilai kerohanian seseorang itu baik atau tidak. Tetapi iman jauh lebih daripada apa yang kita pahami selama ini. Bahwa iman itu sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Injil bahwa iman itu dapat memindahkan gunung walaupun sebesar biji sesawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman maka kita dibenarkan. Dengan iman kita akan hidup. Dengan iman kita beroleh kasih karunia di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar akan hidup oleh percayanya atau imannya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, siapa orang benar itu? Apakah orang benar itu adalah orang yang mengaku bahwa aku ini orang yang benar? Aku telah melakukan apa yang menjadi bagianku dengan beribadah kepada Tuhan, dengan memberikan persembahan yang terbaik, dengan setiap waktuku, hidupku, dan semuanya untuk Tuhan. Dan kemudian aku berkata bahwa aku telah benar Tuhan, karena apa yang kulakukan benar. Apakah orang-orang yang demikian dikatakan orang-orang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan kebenaran bukan lahir dari manusia. Karena satu manusia pun tidak ada yang benar di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Allah. Seorang pun tidak. Sekalipun dia melakukan hal yang benar, sekalipun dia mengamalkan amal ibadahnya dengan syoleh, tidak akan pernah membuat dia menjadi benar dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka dengan perkataan yang demikian, bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi kita dibenarkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan, yang membenarkan kita yang bersalah, sehingga kita beroleh jaminan kepada kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang dibenarkan oleh Allah, bukan kebenaran oleh karena manusia yang membenarkan dirinya sendiri atau membenarkan orang lain. Manusia membenarkan manusia dan kemudian mengambil voting bahwa ia benar dan kemudian berkata ya, karena banyak orang yang mendukung bahwa dia benar, maka benar. Tidak. Di mata Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah berkata dia benar, sekalipun manusia berkata bahwa dia salah, Allah tetap membenarkan dia. Bahkan sekalipun iblis berkata bahwa Tuhan, dia itu orang yang najis, Tuhan, dia itu orang yang paling gelap hidupnya. Tuhan, tidak ada prospek, tidak ada sesuatu yang baik dalam hidupnya sehingga engkau bisa menebus dia. Tapi Tuhan berkata untuk hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasih pada hari ini, berkata bahwa aku mengambil dia, aku menerima dia, aku membenarkan dia, bukan karena perbuatan, bukan karena kecakapan, bukan karena wajah, bukan karena sikap hidupnya, tapi karena aku mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita beroleh percaya, itu karena anugerah. Kalau hari ini kita diterima oleh Tuhan untuk meyakini iman percaya kita, itu sebuah anugerah dan bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan dan bukan karena kecakapan. Sehingga kita beroleh kasih karunia hari ini,
kita bisa hidup. Teks firman Tuhan di bagian yang kedua ini kepada orang yang membusungkan dadanya, tetapi kepada orang yang benar, maka ia hidup oleh percayanya. Ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempoles diri kita dengan pakaian yang seberapa putih-putih, dengan mengatakan bahwa dia alim, dia baik, dia bagus. Dia bisa mempoles wajahnya yang keriput dan tua dengan berbagai make up yang begitu baik dan mahal, sehingga dia tampil menawan di hadapan banyak orang. Bahkan karakternya pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyaris tidak ada satupun yang tahu. Dan dia bisa membohongi banyak orang, tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang luput. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang bisa ditutup-tutupi. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka, semuanya kelihatan. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa menutupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pernyataan Tuhan pada hari ini yang membuat kita beriman, yang hari ini membuat kita bergairah apa? Tuhan berkata bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekalipun pada hari ini Bapak Ibu kita diperlakukan tidak adil, sekalipun dunia hari-hari ini tidak berpihak kepada kita, sekalipun hari-hari ini kita dikatakan tidak mujur, dan sekalipun hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur oleh karena kelemahan-kelemahan. Tapi firman Tuhan hari ini katakan kepada kita, engkau akan hidup. Oleh apa? Oleh percayamu, oleh iman, engkau akan hidup. Sekalipun hari ini mungkin engkau divonis oleh dokter akan meninggal, sekalipun hari ini divonis oleh dokter dan divonis oleh orang-orang bahwa engkau tidak hidup lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat satu hal firman Tuhan katakan, engkau akan hidup oleh karena percaya. Karena kehidupan kita bukan hanya ditentukan hari ini, tapi juga dalam kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut dengan kematian. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya dapat membunuh jiwa kita, tapi dapat menjebloskan kita dan membuang kita ke api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian pada hari-hari ini, jangan berputus asa. Kalau hari ini kita tidak mujur, kalau hari ini kita menderita, kalau hari ini kok rasanya seperti sia-sia ya, ingatlah satu hal firman Tuhan ini katakan bahwa orang benar akan hidup. Orang benar akan hidup. Siapapun yang kita lihat hari ini orang yang melakukan kejahatan, ia tidak akan pernah luput dari penghukuman Allah. Walaupun hari ini kita berkata bahwa kok dia enak Tuhan. Maaf, seperti pencuri di malam hari, demikianlah Tuhan bekerja. Siapa yang tahu hari ini kemudian apa yang terjadi esok? Kita tidak ada yang tahu. Tapi mari kita belajar bahwa kalau hari ini kita percaya, kalau hari ini kita beriman kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita semua kepada Tuhan, Tuhan jamin bagi hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau akan hidup. Engkau akan hidup dan melihat perbuatan tangan-tangan Tuhan yang besar. Hal yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Saya suka membaca firman Tuhan ini. Mari kita simak dalam Alkitab kita dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan katakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya apes banget nih hidup orang kan itu. Sudah kena ini, kena itu lagi, sudah kena itu, kena ini lagi. Semuanya seperti Bapak Ibu sudah jatuh
ketimpa tangga, ketimpa cat, ketimpa paku, dan ketimpa martil lagi. Babak belur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi hal yang menarik awal kalimatnya berkata, sekalipun, kan itu. Sekalipun Tuhan izinkan hari ini terjadi kepada kita. Sekalipun kalau hari ini Tuhan izinkan itu berlaku atas hidup kita. Sekalipun kalau hari ini aku ditimpa oleh mara bahaya. Sekalipun kalau hari ini aku ditimpa dengan sakit, penyakit, dan kelemahan. Namun apa? Ayatnya ke-18 dan 19 firman Tuhan katakan demikian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun keadaan kita hari-hari ini sungguh malang dilihat oleh orang, tetapi iman percaya dari Habakuk berkata, aku akan bersorak di dalam Tuhan. Dengan kepercayaanku, dengan imanku, aku tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Orang berkatakan, dia udah gila tuh kayaknya tuh kan, karena udah ketawa sendiri-sendiri itu kan itu. Dia udah senyum-senyum sendiri-sendiri itu kan itu. Kayaknya udah gila dia, stres karena udah banyak persoalan dan pergumulan yang dihadapi, dia menjadi stres. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak. Justru hari-hari ini Tuhan bawa kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berpegang kepada iman. Bukti daripada iman inilah di ayat yang ke-18 yang ke-19. Aku akan bersorak-sorai kepada Allahku. Aku akan beria-ria di dalam Allahku. Karena sukacitaku bukan terletak kepada sakit penyakitku. Sukacitaku bukan terletak kepada benda yang hilang, yang tidak akan dapat kembali. Sukacitaku bukan kepada sesuatu yang fana yang hari ini dunia tawarkan kepadaku. Namun sukacitaku hanya kepada Allahku. Ayat 19, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Saya suka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalimat ini. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Bukan kekuatan kita kepada barang, bukan kekuatan kita kepada manusia, bukan tumpuan kita kepada sesuatu yang kita pegang dengan erat kemudian tidak akan pernah kita mau untuk melepaskannya. Tetapi tumpukanlah hidup kita kepada Kristus. Tumpukanlah segala kerinduan kita, tumpukanlah segala andalan kita hanya kepada Kristus yang menjadi kekuatan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menggantikan posisi Kristus kepada tumpuan hidup kita, maka Bapak Ibu kita tidak akan pernah menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang berputus asa di hadapan Tuhan. Kita akan tetap orang yang ditemui menjadi orang yang beria, orang yang bersuka cita. Dan ketika ditemui, apa kabarnya Pak? Haleluya, luar biasa baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tumpuan hidupnya kepada benda, kalau tumpuan hidupnya kepada manusia, kalau tumpuan hidupnya hanya kepada uang, kalau tumpuan hidupnya kepada andalan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, dan kemudian itu meninggalkannya. Dan ketika orang menyalami dia dengan berkata, apa kabarnya hari ini Pak? Malang nian nasibku. Kayaknya aku mau mati aja Pak. Sia-sia aku hidup kalau hari ini. Karena semuanya yang kuharapkan dan yang kuandalkan telah hilang sirna. Alangkah malangnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hidup orang-orang yang demikian. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allahku itulah yang menjadi kekuatanku. Mari kan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadikanlah Allah menjadi kekuatan kita. Buang itu semuanya, buang yang kita andalkan, segala kenalan kita, segala orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin kita berkata, aku ada punya sanak famili, dia kaya kayaknya bisa bantu aku. Tinggalkan. Karena pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu melanda seluruh negara bagian manapun di bumi ini. Tidak ada yang luput semuanya Bapak Ibu. Ini memiliki tujuan Bapak Ibu sebenarnya yang Tuhan maksudnya. Supaya engkau tidak mengandalkan manusia, supaya engkau tidak mengandalkan uang, supaya engkau tidak mengandalkan kebendaan, supaya engkau tidak mengandalkan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Karena ternyata dunia tidak bisa membuat engkau menjadi bersuka, dunia tidak bisa membuat kita beria-ria. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu akhirnya kita menjadi tawar hati dengan berbagai-bagai persoalan. Pandanglah Tuhan, jangan pandang apapun yang hilang. Karena kita memandang kepada apa yang hilang, sebenarnya Tuhan mau merancangkan sesuatu yang besar atas hidup kita. Dengan cara demikian dalam hidup kita, supaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami mau belajar untuk kembali kepada rest area kami, di mana kami mau mengistirahatkan kesibukan-kesibukan kami. Kami mau mengistirahatkan segala kepenatan-kepenatan dan kejenuhan-kejenuhan dengan berbagai rutinitas tuntutan hidup kami. Ini waktu kesempatan di mana kami Tuhan mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa setiap umat Tuhan yang menundukkan kepala pada hari ini. Jamah mereka ya Tuhan, jamah mereka supaya hidup kami berbuah, supaya hidup kami menjadi kuat, supaya hidup kami Tuhan Yesus diberikan keberuntungan di dalam Tuhan. Kami mau melepas apa yang kami andalkan hari ini ya Tuhan. Kami mau melepaskan apa yang menjadi andalan kami. Kami mau melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kami. Kami mau melepaskan hari-hari ini apa yang menjadi, yang kami katakan bahwa ini adalah satu berkat yang menjadi tuntunan dan juga persediaan kami. Kami mau melepaskan itu semua. Dan kami mau mengambil dengan iman kami. Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau menyatakan dalam iman kami, Yesus Kristus adalah harta kami. Yesus Kristus adalah bagian dalam hidup kami, sehingga membuat kami bersuka cita, sehingga kami menjadi beria-ria di hadapan Tuhan, karena Engkau yang membuat kami bersuka cita ya Allah kami. Tuhan, mari pimpin kami dengan Roh-Mu dan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami beruntung kemanapun kami melangkah. Ini doa kami. Terus berbicara dan ingatkan kami ya Tuhan. Ini doa kami. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, baiklah kita akan memasuki untuk doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita akan doa secara bersama-sama. Yang pertama untuk pokok doa keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa menulis dalam lembaran sudah ada, dan silakan untuk mendoakan di rumahnya masing-masing. Dan untuk pokok doa yang kedua, untuk bangsa dan negara, doakan untuk pemerintah agar diberi hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dan kehidupan mereka setiap hari. Dan doakan juga untuk tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi pertahanan tubuh dan untuk melawan virus saat mereka bekerja. Dan doakan untuk pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Dan untuk pokok doa yang ketiga, pokok doa dari gereja, doakan untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan Yesus dan memperoleh berkat yang berlimpah. Dan doakan untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan, dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu F. Tobing serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu Theodor Manurung. Dan doakan juga untuk pendidikan anak-anak
agar anak-anak diberikan kepintaran dan kedisiplinan walau harus belajar di rumah. Dan kita berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Dan doakan juga untuk proses renovasi aula dan pastori GKII Karangjaya. Doakan untuk dana yang diperlukan. Dan untuk doa yang terakhir, doakan untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Dan sebelum kita untuk memasuki doa syafaat, kita angkat pujian mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita akan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dengan doa-doa kita di hadapan Tuhan yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Jikalau pada hari ini kami ada oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami mengangkat bangsa kami ke dalam tangan mengasihi-Mu dengan berkata, Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau, diberkatilah masyarakatnya, diberkatilah tanahnya, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah segala apa yang dikerjakan masyarakatnya untuk menumbuhkan ekonomi, untuk keluar dari krisis-krisis hari ini. Tuhan, Engkau yang mengawal dan memberkati bangsa ini. Engkau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak bangsa lain, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami berdoa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini supaya Tuhan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik, hikmat, iman, kasih karunia, sehingga kami beroleh untuk keluar dari persoalan ini dengan kemenangan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat dalam pekerjaan, dalam aktivitas, kiranya tangan Tuhan Kau memberkati, menolong. Jikalau hari ini kami kesulitan untuk mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Jikalau hari ini kami menanam tapi tidak tahu apa yang harus kami tanam, berikan kami hikmat. Jika
jikalau hari ini kami telah menanam tanaman dan menunggu hasil panennya, Tuhan berikan pertumbuhan yang terbaik, Tuhan berikan kekuatan untuk kami bisa Tuhan Yesus memanennya dan menikmatinya dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Berkati juga anak kami semuanya yang Tuhan, umat-Mu yang bekerja di instansi pemerintahan dan swasta. Tuhan kiranya Engkau memberkati, biarlah kami bekerja dengan rajin, bekerja dengan tanggung jawab dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat. Pelihara mereka seperti biji mata Tuhan, pelihara mereka dengan kasih karunia-Mu. Walaupun mereka jauh bersama-sama dengan kami percaya bahwa pemelihara-Mu lah yang sempurna bagi mereka untuk mereka nikmati dalam anugerah Tuhan. Berikan mereka kepintaran ketika mereka studi, berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, kasih karunia ketika mereka dalam pekerjaan, sehingga semuanya Tuhan Yesus boleh menikmati dalam pemeliharaan sukacita Tuhan menyertai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk proses renovasi aula dan Pastoral GKI Karangjaya. Tuhan berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk mengumpulkan. Berikan kami kemampuan, hikmat, kasih karunia Tuhan untuk memulai segala sesuatu dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikan kami kemampuan, hikmat, kasih karunia sehingga kami menyelesaikannya tepat pada waktu dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa mendukung untuk MPA Sinode dalam seluruh program dan pelayanannya. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu, kiranya tangan Tuhan memberkati, menolong. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan, kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah kepada sinode kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangunan Tuhan Yesus dengan dukungan doa di hadapan-Mu, kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu sehingga bangunan ini dapat selesai dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami di hadapan-Mu. Setiap kami yang hari ini terbaring oleh karena sakit dan lemah tubuh, setiap kami yang hari-hari ini mengalami pergumulan apapun itu ya Tuhan, hari ini Tuhan jamah kami ya Tuhan. Buat mujizat-Mu yang terbaik atas hidup kami dengan cara-Mu, sehingga kami melihat dan percaya Tuhan Yesus bahwa Allah kami hidup, yang menjadi pembela kami, yang mengangkat kami, meninggikan kami tepat pada waktunya seturut dengan rencana Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Ini doa kami dengan kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita angkat segala puji syukur, dan sebelum itu dengarkanlah ini. Biarlah masing-masing memberi dengan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur. Kau yang layak dipuja.
Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang akan berlimpah atas kami, terutama karena Engkau telah memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Dan kami juga baru saja memberikan sebagian hasil dari kami. Sekiranya Engkau terima persembahan ini ya Bapa sebagai persembahan yang bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu ini ya Bapa. Dan berkati juga untuk tangan-tangan yang telah memberikan, biar kiranya Engkau selalu memberkati dengan berlimpah. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dan Engkau yang telah mengajarkan kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sebagai pujian penutup kita angkat pujian Sampai Memutih Rambutku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan tundukkan kepala, kita akan siap menerima berkat Tuhan dalam anugerah Tuhan untuk kita nikmati bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah hati kita ke hadapan Tuhan. Peganglah janji Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Tetap berharap dan percayalah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, turun menaungi memberkati melihara kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.